mengerjakan perhitungan Excel-nya tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Dina, Kak Yusi, dan Kak Nabila. Selanjutnya kalian hitung ongkos material handling kembali di perpindahan area gudang. Nah, di sini kurang lebih perhitungannya sama seperti PTLF3, tidak ada yang berubah. Kalian cari dulu referensi terkait gaji operator material handling yang kalian gunain sampai ke jarak tempuh si material handling. Itu mohon maaf, itu bukan hand truck ya, tapi karena di master modul forklift jadi harusnya forklift. Kemudian untuk contoh referensinya bisa dilihat di sheet 1 kan. Nah, di sini kalian boleh menampilkan informasi terkait material handling yang kalian gunakan mulai dari gaji operator sampai jarak tempuh dan lain-lainnya. Umur ekonomis, depresiasi, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk perhitungan kurang lebih sama seperti PTLF3, jadi saya tidak akan menjelaskan lebih detail. Kalian tinggal cek kembali di modul PTLF3 kalian. Nah, ini untuk OMH perpindahan area gudang disesuaikan dengan perusahaan kalian. Jadi kalau misalnya kalian ingin memakai forklift, silakan. Jika ingin menggunakan material handling lain, dipersilakan juga. Ada pertanyaan sampai sini sebelum lanjut ke berikutnya? Izin nggak jarak tempuhnya samain kayak kemarin? Kalau misalnya referensi dan material handlingnya sama di PTLF3 itu disamain nggak apa-apa, asal kalian ada referensinya. Baik Kak, terima kasih. Oke, kita lanjut ke poin E. Di poin E ini nanti kalian menghitung OMH keseluruhan dan dirisam. Jadi untuk di lampiran ini kalian pindahin informasi-informasi terkait jumlah hari kerja di perusahaan kalian sampai ke OMH biaya angkut di warehouse yang di poin sheet 2 tadi. Kan tadi terakhirnya itu ada OMH ke sheet 2 dulu. Paling bawah. Nah, di sini yang ditandai warna hijau itu dipindahin ke poin E. OMH biaya angkut warehouse. Ke poin E lagi. Oke, kalau udah kalian pindahin semua data-datanya, kemudian kalian mulai menghitung OMH per bulan dari masing-masing area di warehouse ini, di gudang. Mulai dari area receiving, ini tabelnya tinggal diikutin aja, ada material handling yang digunain oleh perusahaan kalian itu apa. Kemudian from-nya itu from area receiving, to-nya itu ke area storage direct dan indirect. Kemudian untuk angka 8 ini diperoleh dari mana? Itu kalian ambil dari luas area si receiving dipangkatin 0,5 ke luas area. Di risam luas area itu kan kalian udah membuat tabel risam ini ya. Nah, di sini luas area receiving kalian sistem klik sama dengan diklik luas area receiving dipangkatin 0,5, kemudian di enter. Dan juga untuk area storage indirect dan direct ini ada sedikit rumus yang berbeda karena di sini di sum ada sum luas area itu karena kan tadi di luas area kalian menghitung area direct dan indirect ya, nggak jadi langsung jadi satu gitu. Jadi kalian di sum dulu luas storage direct sama luas storage indirect baru dipangkatin 0,5. Setelah kalian dapat nilai itunya from to-nya, kemudian kalian hitung jaraknya dalam bentuk meter, dalam satuan meter. Nah, ini caranya tinggal ditambah aja luas area receiving ditambah dengan area storage direct dan indirect. Nah, kemudian baru kalian hitung OMH rupiah per jaraknya. Caranya dengan mengalihkan jarak yang kalian peroleh tadi dikalikan dengan OMH biaya angkut warehouse-nya. OMH per jarak dulu kan yang sampingnya. Nah, ya itu. Ini tinggal dikali aja antara jarak dengan OMH biaya angkutnya. Kemudian untuk OMH per harinya itu tinggal kalian kali OMH per jarak dikali dengan jam kerja dikali dengan shift kerja. Kemudian untuk OMH per bulan OMH per harinya dikali dengan jumlah hari kerja.
berikutnya di OMH area storage. Di OMH area storage ini ke bawah. Nah, di sini kalian input komponen dan jenis material yang kalian gunakan, mulai dari badan pesawat sampai ke indirect material sampai ke lakban. Nah, kemudian di sini jenis materialnya itu apa, dan juga area storage ini kalian ambil nilai dari sebelumnya. Kan kalian udah ngitung tuh area storage. Nah, yang dari atas ini kalian pindahin ke tabel bawahnya. Kemudian untuk area lantainya ini sama caranya, tinggal kalian ambil dari luas area dipangkatin 0,5. Nah, luas area pada area lantai itu dipangkatin 0,5 lantai produksi. Kemudian untuk jaraknya itu tinggal ditambah aja, luas area storage ditambah area lantai produksi. Kemudian OMH jarak sampai OMH per bulan kurang lebih sama rumusnya, tinggal dikali aja jarak dikali OMH biaya angkut. Nah, kemudian untuk tabel ketiga OMH area warehouse itu from area lantai produksi ke area warehouse. Nah, di sini untuk area warehouse ini ada dua yang di input. Yang pertama itu itu dulu, luas area dari warehouse WIP dipangkatin 0,5. Kemudian untuk yang kedua itu area warehouse produk jadi dipangkatin 0,5. Yang atas untuk area warehouse WIP, yang bawah itu area warehouse produk jadi. Ada dua ya di bagian warehouse ini. Kemudian untuk jarak sampai ke OMH per bulannya rumusnya sama, tinggal kalian gunain rumus yang sama. Kemudian untuk tabel keempat OMH area shipping, itu material handling yang kalian gunain itu nanti apa disesuaikan. Kemudian from area warehouse yang udah kalian hitung di tabel sebelumnya dipindahin aja. Kemudian itu area shipping. Nah, ini yang area warehouse-nya gunain area yang produk jadi ya, di tabel terakhir ini gunain yang produk jadi. Kemudian untuk area shipping tinggal ambil dari luas area shipping di luas area dipangkatin 0,5. Nah, setelah itu kalian resum mulai dari awal receiving sampai ke area shipping itu di total ke samping dan ke bawah. Bisa dilihat, tinggal di total aja mulai dari area receiving sampai ke shipping OMH per bulannya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke lampiran lain? Kalau nggak ada, kita lanjut ke sheet lampiran kan Nabila. Oke, di sheet lampiran ini beberapa lampiran mungkin saya nggak terlalu jelaskan secara detail karena kalian juga udah dapat materinya saat mata kuliah PTLF ya. Nah, di sini lampiran PTLF 4 ini yang pertama ada palet yang kalian gunain itu jenisnya apa, kan sudah dibagikan juga untuk jenis-jenis palet oleh PJ kalian nanti. Itu tidak boleh sama antar kelompok karena jenis palet itu ada banyak. Ini kalian buat tampak 3D, tampak atas, samping, dan depan. Untuk ukuran palet disesuaikan dengan ukuran di poin ABC tadi. Menggunakan ukuran ISO yang mana itu disesuaikan lagi. Nah, kemudian untuk etiket masih sama, paling yang berubah adalah judul dari gambarnya. Praktikum PTLF 4 gambar palet misalnya. Kemudian untuk berikutnya ada rak yang digunain juga sama. Ini kalian ambil ukuran dari poin ABC di awal tadi. Untuk rak nggak ada masalah ya karena ukurannya udah ada. Sama dibuat tampak samping, depan, 3D, dan atas. Nah, kemudian berikutnya ada segitiga ARC. Ini kalian udah dijelasin juga kan ya di mata kuliah PTLF semester 5. ARC ini menggambarkan
derajat kepentingan antar departemen pada suatu perusahaan. Nah, di sini kalian nanti diminta untuk membuat hubungan antar departemen sesuai dengan derajat kepentingannya. Nah, di sini kan ada beberapa simbol yang digunakan, mulai dari warna, kemudian angka, sampai ke huruf. Nah, ini kalian cari dulu referensinya dari jurnal-jurnal pendidikan atau jurnal-jurnal Google Scholar. Kalian cari kode-kode yang digunakan itu artinya apa, mulai dari kode 1 sampai kode 9. Kemudian hurufnya juga A sampai X itu artinya apa, dan warna juga harus diperhatikan. Itu warna itu memiliki makna. Seperti warna merah ini artinya mutlak perlu. Itu ada di referensi jurnal, kalian cari. Nah, untuk segitiga RC ini saya contohin satu aja. Contohnya pada Departemen Penerimaan Receiving dengan Storage Direct Material. Itu kan hubungannya, kita lihat di segitiganya itu, hurufnya itu A dengan angka 12345, dan juga warna yang digunakan adalah merah. Nah, itu artinya antara Departemen Penerimaan Receiving dengan Storage Direct Material itu mutlak perlu berdampingan. Karena alasannya adalah aliran materialnya, kemudian derajat kontak personal sering dilakukan. Selain itu, kemudian pengawasan, fungsinya saling menunjang, serta fasilitas saling terkait antara satu sama lain. Untuk segitiga ARC itu kalian dibuat sesuai dengan kebijakan perusahaan kalian, bagaimana derajat kepentingan antar departemennya. Untuk etiket itu silakan kalian sesuaikan lagi dengan gambarnya dan juga judulnya, bisa dilihat. Oke. Untuk lampiran terakhir ada area location diagram warehouse atau denah tata letak gudang. Nah, di sini untuk denah ini sendiri kalian silakan buat sesuai dengan perusahaan kalian, bagaimana baiknya letaknya. Nah, untuk panjang dan lebar di sini itu kalian sesuaikan dengan luas area. Kita balik ke luas area lagi karena bila. Nah, di risam ini kan kalian di risamnya ada panjang dan lebarnya ya. Nah, ini mulai dari receiving sampai shipping itu kalian cari panjang dan lebarnya sesuai dengan analisis kalian sendiri berdasarkan total luas areanya. Kan kalian menghitung, misalnya contohnya di lantai produksi itu kan dapat dari PTLF 2 ya. Misalnya kalian dapat 890 di sini contohnya dari PTLF 2. Nah, panjang dan lebarnya itu kalian cari sendiri. Berapa panjangnya, berapa lebarnya, tapi total dari panjang kali lebar itu harus 890. Oke. Begitupun juga area shipping. Di sini kan contohnya 46,35. Panjang dan lebarnya itu disesuaikan dengan perusahaan kalian bagaimana baiknya. Kemudian nanti saat dikali panjang dan kali lebar ini harus sesuai dengan total luas area si area shipping ini, 46,35. Jadi cara membuat denah itu silakan disesuaikan lagi dengan kebaikan tata letak gudang di perusahaan kalian. Ada pertanyaan sampai sini? Kak, izin Kak. Ya. Buat itu dong, skalanya berapa ya? Saya nyoba panjang banget tabelnya. Skala Excel. Oke, untuk Excel kalau misalnya kepanjangan itu kalian bisa dipotong. Paham nggak? Jadi misalnya kan di ke luas area ke atas sedikit. Nah, di sini contohnya ke atas lagi. Misalnya di sini ya, di bagian area storage itu kan terlalu panjang ya. Kalian potong aja dari kapas jumlah produksi per harinya itu, dibuat di bawah tabel ini bahan baku. Jadi dipotong ke bawah gitu. Soalnya kalau pakai skala terlalu kecil itu nanti kan nggak kebaca takutnya. Iya, kalian boleh 20% nggak kebaca. Ya. Di
dipotong aja tabelnya ke bawah. Berarti Kan setelah komponen semua ditulis baru masuk ke potongannya ya? Iya betul. Komponennya dulu baru motong ke bawah. Ada lagi pertanyaan yang lain? Apa sudah cukup jelas? Berarti Kak, izin tanya Kak. Ya. Berarti nanti pas motong tabelnya ini di bawahnya bahan baku Kak? Di bawahnya, iya di bawahnya bahan baku. Oh baik Kak, makasih. Untuk nomornya nanti dibuat lagi. Oh. Dibuat mulai dari berapa Kak kalau kayak gitu Kak jadinya? Atau dilanjutin? Mulai dari satu lagi, karena kan itu kepotongnya mulai dari 1 sampai seterusnya. Oh. Buat nomor baru di bawahnya ada kapasitas kemasan, jumlah produksi dan lain-lain. Oh baik Kak, makasih Kak. Ya, ada lagi? Untuk itu Kak yang ABC, yang gambar palet sama gambar rak, itu harus nungguin AutoCAD-nya dulu apa boleh screenshot dari Google? Iya, itu harus gambar dari AutoCAD kelompok kalian, karena kan itu sesuai dengan intinya, jenis palet, terus ukurannya juga harus sesuai dengan AutoCAD-nya. Ambil dari AutoCAD. Oke Kak, terima kasih. Kak, saya mau nanya yang mengenai layer rak itu. Jumlah layer rak itu tadi apa ada? Lupa lah. Itu asumsi apa tergantung perusahaan kita seberapa butuhnya gitu, gimana? Yang di bagian mana? Oh, di bagian C. Yang C Kak. Nah, layer rak. Untuk layer rak itu 3 sama, emang dari itu. Semua kelompok berarti kan Kak ya? Iya, udah ditetapkan 3. Oke.